Tanggapan Anda Pak terkait dengan keputusan Indonesia yang akhirnya memilih untuk bergabung Pak dengan Trans-Pacific Partnership atau TPP dari perspektif hukum bisnis dan juga perdagangan internasional, dan implikasi hukumnya ini akan seperti apa Pak ke depannya seiring dengan rencana bergabungnya Indonesia ini? Ya, ya. Kalau menurut Kadin ini sesuatu gagasan yang baik. Baik karena kalau yang disebut CPTPP ada 3 karakteristik yang kita melihat bisa akan menguntungkan dunia usaha kita. Pertama, CPTPP ini merupakan suatu perjanjian yang ada komitmen selain juga pasar bebas, yaitu you have commitments di bidang tenaga kerja, di bidang lingkungan, di bidang intellectual property, dan juga peran BUMN. Pertama. Kedua, esensi kita ini adalah suatu gagasan trade agreement yang merupakan suatu peraturan yang menjadikan baseline. Jadi beda dengan EU SEPA di mana banyakkan kebijakan-kebijakan itu dirubah-rubah ya. Jadi dari tahun ke tahun tuh kita diminta untuk memenuhi standar-standar yang berbeda. Jadi CPTPP is comprehensive, is progressive, dan baseline regulatory framework-nya itu konsisten kalau menurut saya. Jadi makanya Kadin ini sangat mendukung kita tuh masuk di dalam perjanjian perundingan free trade agreement seperti ini. Dino, Anda sendiri melihatnya kalau dari sisi pengusaha begitu Pak, dampak utama dari perjanjian dagang ini kalau dilihat dari sektor swasta dan juga pengusaha ini seperti apa? Dan juga mungkin kalau membahas mengenai sektor Pak, artinya ke depannya sektor-sektor mana saja yang akan diuntungkan dengan adanya perjanjian ini? Jadi kalau dari saya melihatnya sesuai dengan tadi Prof. Aryawan mengatakan. Tapi kalau dilihat dari 11 negara yang anggota CPTPP, kan diantaranya kan Australia sama New Zealand kita udah ada free trade agreement. ASEAN juga udah ada free trade agreement. Sebetulnya yang kita perlu perhatikan itu yang negara seperti Chili, Meksiko, Peru, yang sebetulnya kita belum ada trade agreement sama mereka. Nah ini yang disebut non-traditional markets yang kita harus kembangkan. Kayak seperti di Kadin tahun ini kita akan mengadakan trade delegation ke Amerika Latin dan tahun depan ke Afrika. Jadi non-traditional markets yang merupakan suatu aspek yang menarik bagi adanya CPTPP dengan Indonesia. Pertama. Kedua, yang disebut tadi sektor kita tuh yang saya melihat adalah sektor yang downstream manufacturing yang kita bisa melakukan ekspor ke negara-negara CPTPP. Prof. Aryawan tadi katakan EV, electronic vehicles, manufacturing base, dan juga kalau kita lihat yang terakhir adalah digital technology. Indonesia di digital space ini sudah cukup progresif, dan ini suatu teknologi yang kita bisa tawarkan kepada negara-negara non-traditional seperti Peru, Chili, dan Meksiko. Baik Pak Dino, artinya dengan adanya peningkatan akses pasar global melalui perjanjian ini atau dengan bergabungnya Indonesia ini memiliki potensi untuk potensi pertumbuhan ekspor bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia ya Pak? Ya, tentunya. Dan ini kita harus lihat sebagai suatu peluang baru. Selama ini kan Indonesia terlalu terfokus kepada traditional markets-nya. Jadi dengan gagasan ini, terobosannya Pak Presiden terpilih Prabowo, kita udah melihat bahwa kita harus juga mulai melihat non-traditional markets sebagai potensi pangsa pasar Indonesia. Dino, kalau dari pelaku usaha sendiri, artinya pelaku usaha di Indonesia, bagaimana melihat pemberlakuan pajak dan juga penentuan tarif ini? Kalau tadi disampaikan oleh Pak Aryawan, ini juga menjadi hal yang penting begitu ya, tidak perlu dikesampingkan. Bukan hanya perihal kita bergabung dalam TPP ini, tetapi juga ada aturan-aturan mengenai pemberlakuan pajak dan pengaturan tarif juga yang perlu kita perhatikan. Ya, oke, gini. Kalau dilihat dari WTO, kurang lebih 92-93% dari produk-produk yang kita impor maupun ekspor itu udah di WTO. Jadi sebetulnya yang namanya free trade agreement ini cuma mengatur yang 7 atau 8%
sisa yang nggak ada di dalam daftar WTO. Kalau kita dari Kadin melihatnya bukan cuma adanya free trade agreement, bukan menarik atau meningkatkan perdagangan, tapi kita melihat dari sektor investasi. Kalau diperhatikan, setiap kali kita ada free trade agreement, AEU, SEPA dengan China, dengan Australia, ada menunjuk increase of investment di Indonesia. Dan ini adalah suatu dimensi yang dari Kadin selalu menarik untuk ditarik beyond trade, bahwa itu adalah investasi untuk peningkatan perekonomian kita. So economic growth goes from investment pertama. Kedua, kalau kita lihat dari trade agreements kan ini ada yang tadi saya bilang tarif yang relatif nol, tapi kan ada NTBs sama NTMs, non-tariff barriers dan non-tariff measures yang setiap negara ada. Nah ini yang detailsnya yang kita harus work out. Jadi beberapa yang berlaku di dalam dunia perdagangan, yaitu peningkatan dari non-tariff measures dan non-tariff barriers itu harus betul-betul dibicarakan antara dua negara. Nah, kita udah ada contoh seperti di ASEAN kan udah ada A3, ada suatu measures atau proses untuk address these non-tariff barriers and non-tariff measures. Mungkin di dalam perjanjian-perjanjian yang lain juga kita harus ada suatu perundingan atau suatu task force yang khususnya melihat itu dari. Nah, tapi sekali lagi dimensi trade itu adalah salah satu dimension. Kalau dari Kadin kita melihat adanya perjanjian CPTPP juga akan menarik investasi dari negara-negara yang kita lakukan perjanjian ke Indonesia.